Penyebab keguguran. Ini ada 7 faktor utama yang membuat wanita menjadi lebih rentan keguguran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Kehilangan kehamilan atau biasa disebut dengan keguguran itu merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita dan juga tentunya bagi pasangannya. Di video kali ini kita akan membahas 7 faktor utama apa sih yang dapat membuat wanita itu jadi lebih rentan mengalami keguguran. Dengan memahami penyebab ini, diharapkan kita bisa lebih aware, lebih waspada, dan bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Ayo, disimak ya video ini sampai habis. Jadi, keguguran itu apa? Jadi, keguguran itu teman-teman merupakan hilangnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu ya batasannya. Ini adalah kejadian yang relatif umum dan penting untuk dipahami bahwa seringkali penyebabnya itu kompleks dan tidak selalu bisa kita hindari. Namun tetap kita harus berusaha nih mengenali faktor-faktor resiko yang memang dapat membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kehamilan agar selalu sehat. Penyebab pertama dan cukup signifikan yang mempengaruhi itu adalah usia ibu. Wanita hamil di usia 35 tahun ke atas itu memiliki resiko keguguran yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang lebih muda. Hal ini terkait dengan penurunan kualitas dari sel telur, peningkatan resiko kelainan kromosom pada janin, dan juga kemungkinan adanya kondisi kesehatan kronis lainnya. Kalau penyebab kedua, itu merupakan penyebab yang paling umum dari keguguran, terutama yang terjadi pada trimester pertama, yaitu kelainan kromosom pada janin. Jadi teman-teman, kelainan ini memang terjadi secara acak pada saat pembuahan dan seringkali membuat janin itu tidak dapat berkembang secara sempurna. Dan tubuh secara alami akan mengakhiri kehamilan yang tidak sehat ini. Penyebab yang ketiga adalah wanita yang mengalami keguguran sebelumnya itu tentunya akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami keguguran di kehamilan berikutnya. Resiko ini meningkat seiring dengan jumlah keguguran yang pernah dialami. Namun, penting untuk diingat bahwa wanita dengan riwayat keguguran tetap dapat memiliki kehamilan yang sehat. Jadi tetap harus semangat. Penyebab keempat itu adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak terkontrol itu dapat meningkatkan resiko keguguran. Maksudnya yang tidak terkontrol seperti apa, Dok? Jadi teman-teman, seperti kondisi yang pertama yaitu penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Jadi kadar gula darah yang tinggi itu bisa membahayakan perkembangan janin. Kemudian kondisi hipertensi atau tekanan darah yang tinggi itu bisa mengganggu aliran darah ke rahim dan juga ke plasenta. Kemudian yang ketiga, penyakit autoimun seperti lupus atau antiphospholipid syndrome di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan yang sehat termasuk menyerang plasenta. Kemudian yang keempat, adanya gangguan tiroid pada ibu, baik hipotiroid ataupun hypertiroid yang tidak diobati itu bisa juga meningkatkan resiko keguguran. Kemudian penyakit ginjal kronis, penyakit infeksi-infeksi tertentu seperti apa yang paling banyak itu toxoplasmosis, rubella, sitomegalovirus, dan juga herpes simplex, serta infeksi bakteri tertentu lainnya. Nah, penyebab yang kelima itu adanya masalah pada rahimnya atau pada serviknya itu sendiri. Misalnya, pada rahim ini atau uterus ini mengalami kelainan struktural, itu bisa saja meningkatkan resiko keguguran. Kondisi kelainan struktural seperti apa tuh gitu ya, pasti teman-teman bertanya. Jadi kondisinya kalau di rahimnya itu ada miom atau polip rahim, yaitu suatu pertumbuhan non-kanker di dalam rahim yang bisa mengganggu implantasi, bisa mengganggu penempelan si embrio tadi di rahim, jadi nggak bisa nempel, atau dia bisa nempel nih tapi pertumbuhan janinnya jadi terganggu. Kemudian bisa juga yang kedua itu suatu kondisi yang namanya ada septum rahim. Jadi rahim itu kan harusnya bulat aja nih, nggak ada batasannya. Ternyata ini ada dinding yang membagi rahim menjadi dua bagian. Otomatis si janin sulit untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, namanya itu insufisiensi serviks, di mana serviknya ini lemah.
Jadi serviks ini kan leher rahim. Si serviks ini dia membuka terlalu dini, terlalu cepet nih tanpa adanya kontraksi. Dimana kan seharusnya serviks ini membukanya kalau udah usianya itu 9 bulan kehamilan. Nah, itu penyebab yang kelima. Kalau penyebab yang keenam itu biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup yang gak sehat. Itu bisa loh berkontribusi pada peningkatan resiko keguguran. Seperti teman-teman misalnya faktor gaya hidup yang perlu diperhatikan tuh apa? Merokok. Karena zat kimia di dalam rokok dapat merusak plasenta dan mengganggu perkembangan janin. Ingat, bukan hanya ibunya yang merokok ya. Pak suami yang merokok itu juga bisa mengganggu atau meningkatkan resiko keguguran karena si istri bisa menjadi perokok pasif. Kemudian yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Jadi alkohol tentu tidak baik ya dan bisa membahayakan perkembangan janin. Kemudian yang ketiga, karena penggunaan obat-obatan terlarang, tentu itu sangat tidak disarankan dan tidak boleh sama sekali. Yang keempat, konsumsi kafein berlebihan, suka ngopi gitu. Karena ada beberapa penelitian loh yang menunjukkan kaitan antara asupan kafein yang tinggi dengan peningkatan resiko keguguran. Sebaiknya kalau sedang hamil, kopinya nggak usah dulu deh, ditunda dulu. Nah, yang kelima, stres kronis yang tidak terkelola. Jadi, stres berat itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon. Jadi, tetap ya harus kelola stres dengan baik. Penyebab yang terakhir itu adalah beberapa faktor lainnya teman-teman. Walaupun memang penyebab ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang pertama karena kekurangan nutrisi tertentu. Yang kedua karena paparan zat kimia berbahaya atau radiasi tertentu. Yang ketiga adanya trauma pada fisik. Walaupun memang hal ini jarang ya menjadi penyebab utama terjadinya keguguran. Nah, udah tahu kan teman-teman, itulah 7 faktor utama yang membuat seorang wanita lebih rentan mengalami keguguran. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada faktor resiko, banyak wanita dengan memiliki faktor-faktor ini tetap dapat memiliki kehamilan yang sehat dan sukses. Kalau memang teman-teman memiliki kekhawatiran tentang riwayat keguguran, harus ya konsultasi ke dokter kandungan untuk mendapatkan evaluasi dan juga penanganan yang tepat. Jangan pernah kehilangan harapan dan selalu jaga kesehatan diri teman-teman. Semangat ya pejuang garis 2. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, di share dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau teman-teman ada yang punya informasi lain tentang keguguran, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu wanita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.